kelompok 7 Haki ingin menjelaskan materi yang telah kami dapatkan tentang desain tata letak sirkuit terpadu serta bagaimana pencegahannya agar masyarakat tidak merugikan orang lain dan menghormati hak desain orang lain. Pengertian DTLST. DTLST adalah singkatan dari desain tata letak sirkuit terpadu. Secara sederhana, DTLST adalah rancangan 3 dimensi dari berbagai elemen yang terdapat pada sebuah sirkuit terpadu. Sirkuit terpadu ini sendiri adalah komponen elektronik mini yang biasanya kita temukan pada perangkat elektronik seperti komputer, handphone, dan lain-lain. DTLST juga dilindungi oleh hukum layaknya kekayaan intelektual lainnya. Biasanya, perlindungan diberikan selama 10 tahun sejak DTLST tersebut didaftarkan. Nah, kalau sirkuit terpadu adalah produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat elemen-elemen aktif dan pasif, serta beberapa atau seluruh sirkuit yang terhubung secara terpadu dalam sebuah bahan semikonduktor. Lalu, desain tata letak sirkuit terpadu merupakan hasil karya intelektual manusia yang melibatkan kreativitas, keahlian, dan investasi yang besar dalam proses perancangan dan pembuatannya. Selanjutnya, ruang lingkup perlindungan desain tata letak sirkuit terpadu. Yang pertama, perlindungan DTLST mencakup desain tata letak sirkuit terpadu dalam bentuk apapun, baik yang belum atau sudah ditetapkan dalam sirkuit terpadu. Yang kedua, perlindungan DTLST berlaku untuk desain tata letak sirkuit terpadu yang orisinal, dalam arti tidak secara substansial merupakan peniruan dari desain lain yang sudah ada sebelumnya. Selanjutnya, bentuk-bentuk pelanggaran hak desain tata letak sirkuit terpadu. Yang pertama, reproduksi atau pengandaan desain tata letak sirkuit terpadu tanpa izin dari pemegang hak. Yang kedua, pengimporan, penjualan, atau pendistribusian desain tata letak sirkuit terpadu hasil pelanggaran secara ilegal. Yang ketiga, penggunaan desain tata letak sirkuit terpadu secara komersil tanpa membayar royalti kepada pemegang hak. Yang keempat, modifikasi atau perubahan desain tata letak sirkuit terpadu yang dilindungi tanpa izin dari pemegang hak. Selanjutnya, dampak pelanggaran hak desain tata letak sirkuit terpadu. Yang pertama, kerugian finansial yang besar bagi pemegang hak desain tata letak sirkuit terpadu yang sah, karena hilangnya keuntungan dari hasil karya intelektual mereka. Yang kedua, menghambat inovasi dan investasi dalam pengembangan sirkuit terpadu baru, karena kurangnya perlindungan hukum dan insentif bagi para perancang. Yang ketiga, dapat memicu persaingan tidak sehat dalam industri semikonduktor dan elektronik serta merusak iklim investasi dan perdagangan. Yang keempat, hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap produk-produk sirkuit terpadu yang beredar di pasaran. Yang kelima, cara pencegahan pelanggaran hak DTLST atau hak desain tata letak sirkuit terpadu. Cara mencegah masyarakat mencontoh pelanggaran hak DTLST ini ada beberapa langkah yang dapat diambil. Yang pertama, pendidikan kesadaran hukum. Pendidikan mengenai hak cipta dan desain tata letak sirkuit terpadu perlu ditingkatkan agar masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya menghormati hak kekayaan intelektual. Lalu yang kedua ada pengawasan dan penegakan hukum. Pemerintah dan lembaga terkait perlu meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran hak desain tata letak sirkuit terpadu. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan inspeksi rutin, investigasi, dan menindak pelanggaran secara tegas. 3. Sanksi hukum yang deteren. Sanksi hukum yang cukup berat dan deteren perlu diberlakukan terhadap pelanggaran hak desain tata letak sirkuit terpadu. Hal ini dapat menjadi penghalang bagi masyarakat untuk meniru atau mencontoh desain yang telah dilindungi. 4. Kampanye dan edukasi. Melakukan kampanye dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menghormati hak kekayaan intelektual dan dampak negatif dari pelanggaran hak desain tata letak sirkuit terpadu. Kampanye ini dapat dilakukan melalui
media sosial, seminar, atau workshop. 5. Kolaborasi dengan industri. Kerjasama antara pemerintah, lembaga terkait, dan industri dapat membantu meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang hak desain tata letak sirkuit terpadu. Industri dapat memberikan masukan dan pengalaman dalam melindungi hak kekayaan intelektual mereka. Jadi, dengan mengambil langkah-langkah ini, diharapkan masyarakat dapat lebih sadar dan menghormati hak desain tata letak sirkuit terpadu, sehingga pelanggaran dapat diminimalisir.